Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ramai ya teman-teman terkait reshuffle salah satu menteri PDIP yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang direshuffle oleh Presiden Joko Widodo secara mendadak tanggal 19 Agustus 2024. Ya, teman-teman, ini dilakukan reshuffle ini memang dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP. Jadi bisa jadi teman-teman ini adalah sinyal dari Presiden Joko Widodo, adalah sinyal perang, deklarasi perang dari istana kepada pihak PDIP yang memang belakangan ini seringkali memprovokasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan berbagai pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Bahkan teman-teman ternyata ini banyak juga petinggi-petinggi PDIP yang tak terima salah satu kader terbaiknya, menterinya di Kabinet Indonesia Maju di reshuffle diganti. Salah satunya ya teman-teman, ini informasi yang kita dapat dari kompas.com di artikel yang berjudul Reshuffle Jelang Lengser, Jokowi dianggap PDIP berpolitik kotor demi amankan dinasti. Kita bakal cek dulu teman-teman, ini press release-nya. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus memandang bahwa Presiden Joko Widodo sedang mempraktikkan politik paling kotor demi kekuasaan untuk mengamankan dirinya dan dinastinya melalui perombakan kabinet atau reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan merespon reshuffle yang terjadi hari ini, di mana salah satunya menimpa kader PDIP yang merupakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Secara umum, saya melihat Presiden Joko Widodo sedang bermain politik kotor, kekuasaan untuk mengamankan kepemimpinan dan posisi politik dinastinya, kata Dedi dalam keterangan Senin 9 Agustus 2024. Dia mengatakan itu lantaran tidak melihat adanya alasan etis, substansial, serta teknis birokratis dalam reshuffle kabinet menjelang 2 bulan Jokowi lengser. Ia kemudian juga menduga bahwa Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan atas perombakan kabinet ini. Anggota DPR fraksi PDIP ini menuturkan pergantian Menkumham Yasona Lawli ke Supratman Andi Adgas adalah murni agenda politik untuk meloloskan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD Undang-Undang MD3 guna mencapai 3 tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga provinsi, DPRD kabupaten kota, ungkapnya. Hal ini akan memudahkan Presiden Joko Widodo untuk mengatur peta politik nasional daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP Perjuangan, sambung dia. Kedua, lanjut Teddy, hal ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan di internal Partai Golkar ke depannya. Menurut dia, dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analis saya, silakan orang tidak sependapat imbuhnya. Ketiga, Dedi turut menduga perombakan kabinet yang dilakukan hari ini bertujuan melumpuhkan partai-partai politik yang melakukan kongres, Munas, Muktamar sebelum pilkada. Tujuannya jelas, Dedi, agar partai politik takluk dan manut dalam pilkada serta menyusun personal pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam mengesahkan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusan, ujar dia. Kemudian Dedi juga menyoroti penggeseran Bahlil Lahadalia yang sebelumnya adalah Menteri Investasi kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya soal pergantian itu adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang, lalu juga menuduhkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang pertambangan liar dan penyelundupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum, kata Dedi. Kesimpulan, reshuffle ini adalah triangle political game menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong, sambungnya.
Lebih jauh, PDIP disebut sejauh ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet sebab menurutnya itu bagian dari komitmen memegang teguh amanah rakyat memenangkan PDIP dalam Pileg dan Pilpres 2014 dan 2019. Secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir. Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet, pungkasnya. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan secara lengkap dari PDIP Perjuangan ya, yang menganggap bahwa Presiden Joko Widodo melakukan politik kotor mengganti kader terbaiknya Menteri Menkumham ini Yasona Lawli di 2 bulan sebelum Presiden Joko Widodo lengser. Kita juga telah menyimak 3 poin penting yang disampaikan oleh PDIP terkait alasan kenapa Presiden Joko Widodo mengganti Yasona Lawli. Yang saya tangkap teman-teman ini memang sangat logis, di mana Presiden Joko Widodo memang harus mengamankan kepemimpinan selanjutnya, di mana ini Prabowo Subianto tentu akan memiliki peran yang dominan di 5 tahun ke depan, sehingga Presiden Joko Widodo harus tetap mempunyai kontrol untuk mengawasi pemerintahannya, yaitu yang pertama dengan menjadi dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar agar memiliki bargaining atau nilai tawar, sehingga Pak Prabowo tetap harus terus berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk menentukan arah kepemimpinan Indonesia 5 tahun ke depan. Ya, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengayoman ke-79. Ini hari terakhir saya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Seperti saya sampaikan tadi, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Beliau menyampaikan bahwa hari ini jam 9.30 dilantik Menteri Hukum yang baru, Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman, Ketua Balik, mantan Ketua Balik. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah memberikan kepercayaan kepada saya jadi pembantu selama 10 tahun kurang 2 bulan. Saya juga yang menyampaikan terima kasih saya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Sorry. Karena sebagai Ketua Umum DPP PD Perjuangan, beliau menugaskan saya untuk kepada Pak Menteri kepada Bapak Presiden merekomendasikan saya ulangi, merekomendasikan saya menjadi Menteri Hukum dan HAM.